Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadhu ayyidna hadatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-Muhtaramun yang sama-sama kami hormati, Bapak dosen pengampu Al-Ustaz Multazam Hajar SMPD, semoga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa membimbing kami dalam pembelajaran-pembelajaran di kampus tercinta kita. Jadi pada kesempatan kali ini uridu an ubayyana lakum jami'an anil maqalati qad sana'tu tahtal maudu media pembelajaran melalui media konten. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang dari awal yaitu latar belakang dari media pembelajaran media konten ini. Adapun latar belakang daripada makalah atau penelitian ini ialah sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini sudah era modern dan semua serba digital. Di era digital ini peserta didik lebih cenderung, siswa itu lebih cenderung dan lebih akrab dengan penggunaan teknologi dan media sosial. Sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa pada zaman ini kita tidak bisa memungkiri lagi anak-anak kecil atau orang dewasa atau semuanya itu lebih cenderung dekat dengan media sosial atau teknologi-teknologi saat ini. Nah, kemudian oleh karena itu, pemanfaatan media konten sebagai alat bantu belajar dapat menjadi solusi yang relevan untuk menjembatani kebutuhan belajar mereka. Selain itu, media konten juga memberikan fleksibilitas dan pembelajaran baik dari segi waktu, tempat, maupun metode penyampaian materi. Namun, demikian penggunaan media konten dalam pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang matang dan memilah konten yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana media konten dalam diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang media pembelajaran melalui media konten sebagai strategi inovatif ya dalam mendukung pembelajaran yang lebih modern, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah dia ulasan daripada latar belakang penelitian ini. Kemudian kita berlanjut ke rumusan masalahnya. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat beberapa rumusan masalah yang dimana diantaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran melalui media konten. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana peran media konten dalam mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis media konten yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan media konten dalam pembelajaran. Nah guys, itu dah dia rumusan masalah yang dapat kita ambil dari latar belakang di atas. Kemudian di sini tujuan penelitian ini apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar media pembelajaran melalui media konten. Kemudian untuk menjelaskan peran dan pentingnya media konten dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi berbagai jenis media konten yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dan yang keempat, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan media konten dalam pembelajaran. Nah, itulah dia ulasan bab pertama atau pendahuluan dalam penelitian ini atau dalam makalah ini. Dan sekarang kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab kedua yang membahas tentang pembahasan daripada penelitian ini. Jadi di sini pertama dia menjelaskan pertama di sini penjelasannya itu mengenai pengertian media pembelajaran media konten. Di sini menjelaskan banyak sekali, bisa dilihat.
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan di sini dijelaskan, media konten merujuk pada materi digital yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan interaktif seperti video, animasi, podcast, gambar, infografis, atau modul digital yang disebarluaskan melalui platform teknologi, baik online maupun offline. Dengan demikian, media pembelajaran media konten dapat diartikan sebagai bentuk media pembelajaran yang memanfaatkan konten digital interaktif untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Jadi itu dia, guys. Kemudian di sini ada peran media konten dalam mendukung pembelajaran. Di antara peran-perannya, yang pertama meningkatkan minat dan motivasi belajar, dan yang kedua mempermudah pemahaman materi, yang ketiga menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, yang keempat meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, yang kelima mendukung pembelajaran mandiri, yang keenam mempermudah guru dalam penyampaian materi, yang ketujuh menjadikan pembelajaran lebih kontekstual. Nah, ada pun jenis-jenis media konten dalam pembelajaran di sini. Yang pertama, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini bisa teman-teman lihat contohnya di sebelah saya. Ini ada contohnya. Nah, inilah contohnya video pembelajaran berbasis konten, ya. Ini video pembelajaran bahasa Arab yang dapat kita gunakan untuk memberikan materi kepada siswa-siswa melalui sebuah video. Dan yang kedua itu ada animasi edukatif. Seperti sebelah saya ini ada animasi seperti ini. Animasi yang digunakan untuk menyederhanakan konsep-konsep kompleks agar lebih mudah dipahami. Dan ada yang ketiga, infografis, menyajikan informasi dan data dalam bentuk visual dan lain sebagainya. Dan di sini masih banyak sekali. Teman-teman bisa lihat nanti banyak sekali contoh-contoh yang akurat terkait media konten ini. Kemudian di sini dijelaskan kelebihan dan kekurangan media konten dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihan media konten dalam pembelajaran ialah meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi. Yang ketiga, fleksibel dan aksesibel. Kemudian yang keempat, menyesuaikan gaya belajar. Yang kelima, interaktif dalam perspektif. Dan yang keenam, efisien dalam penyampaian materi. Adapun kekurangan media konten dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, ketergantungan kepada teknologi. Tidak semua siswa terbiasa atau nyaman. Yang ketiga, kemungkinan gangguan konsentrasi. 4, memerlukan keterampilan digital. 5, kualitas konten tidak selalu terjamin. Nah, itulah kekurangan di antara pembelajaran melalui media konten ini, guys. Dan yang ketiga, kita dapat mengambil kesimpulan di sini bahwasanya media konten merupakan salah satu bentuk inovasi dalam dunia pendidikan yang hadir seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Penggunaan media konten dalam pembelajaran terbukti mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan tampilan yang menarik, interaktif, dan fleksibel. Media konten dapat mempermudah pemahaman materi, meningkatkan minat belajar siswa, serta menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar. Namun perlu diingat oleh teman-teman, ini media pembelajaran melalui media konten ini memerlukan perencanaan yang matang dan memilih konten yang tepat agar media konten dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kolaborasi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar sangat dibutuhkan agar pemanfaatan media konten benar-benar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan melalui penelitian ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan itu sejatinya datang dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.